Baik, perkenalkan nama saya Valentina Alim. Saya mahasiswi dari Prodi Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, NIM 257750029. Di sini saya akan mereview mengenai buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Di sini disertakan bukti dari faktur berupa tanda tangan. Pada bab ini saya akan membahas mengenai negara idola atau statuatri dalam bab 5. Antar negara dan warganya yang terbentuk melalui hegemoni budaya, moral, dan intelektual. Penulis memaparkan bagaimana cinta berlebihan terhadap negara atau nasionalisme ekstrim menciptakan bentuk mikrofasisme dalam masyarakat, di mana warga cenderung menormalisasi kekuasaan negara bahkan ketika kekuasaan tersebut bersifat represif. Mengacu pada Anthony Gramsci, hegemoni tidak hanya bekerja melalui kekuatan militer, tetapi melalui pengendalian kesadaran rakyat lewat budaya dan ideologi. Selain itu, teks ini mengaitkan akar teologis dari konsep negara modern melalui pemikiran Smith, Hobbes, Descartes, hingga Baudit, yang menegaskan bahwa negara adalah bentuk sekularasi dari ide ketuhanan atau mortal God. Dalam konteks ini, negara diposisikan sebagai entitas yang hampir ilahiyah, yang tidak mungkin ditinggali oleh masyarakat. Teks kemudian menyinggung pemikiran Benedict Anderson tentang nasionalisme sebagai komunitas terbayang, untuk menegaskan bahwa negara dan nasionalisme adalah konstruksi imajinatif yang dibentuk melalui wacana kekuasaan. Gagasan utama penulis berfokus pada kritik terhadap pemujaan negara dan hegemoni yang melingkupinya. Penulis secara efektif meminjam teori-teori klasik atau Gramsci, Smith, Hobbes, Machiavelli untuk membongkar bagaimana negara memelihara legitimasi moral dan kulturalnya. Namun demikian, teks ini cenderung menggunakan bahasa metaforis yang padat sehingga menuntut pembaca untuk memiliki dasar filosofis yang kuat dapat memahami argumen-argumen yang disampaikan. Kelebihan utama dari argumen ini adalah keberhasilan menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak hanya beroperasi secara koersif, tetapi juga melalui persetujuan sukarela dari rakyat. Pandangan ini memperkaya pemahaman tentang konsep kedaulatan sebagai sesuatu yang tidak hanya legal, tetapi juga kultural dan psikologis. Meski begitu, kritik yang diajukan adalah bahwa teks ini tampak terlalu menekankan sisi gelap dari nasionalisme dan negara, tanpa memberikan ruang bagi bentuk nasionalisme kritis atau emansipatoris. Dalam praktiknya, nasionalisme juga dapat berfungsi sebagai kekuatan pembebasan dari kolonialisme atau dominasi eksternal. Dengan demikian, analisis statuatri perlu dilengkapi dengan dialektika antara nasionalisme hegemonik dan nasionalisme resistif. Konsep statuatri dan hegemoni negara sangat relevan dengan situasi geopolitik kontemporer, terutama dalam konteks konflik Laut Cina Selatan atau LCS. Sebagaimana disebutkan dalam teks, perebutan klaim teritorial di kawasan tersebut mencerminkan bagaimana setiap negara menjadikan kedaulatan sebagai trin suci yang tak boleh diganggu-gugat. Fenomena ini diperlihatkan bagaimana nasionalisme dan ide tentang mortal God masih hidup dalam tubuh negara modern, mendorong perilaku agresif antar negara demi mempertahankan kehormatan nasional. Lebih luas lagi di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, hegemoni negara kini juga menambah ruang digital melalui kontrol narasi nasionalisme di media sosial. Negara tidak lagi hanya mengatur fisik warganya, tetapi juga memproduksi kesadaran kolektif melalui algoritma dan propaganda daring. Kondisi ini memperkuat argumen Gramsci bahwa hegemoni bekerja lewat persetujuan spontan rakyat terhadap kekuasaan yang menindasnya. Kesimpulannya, teks Negara Idola menghadirkan refleksi kritis tentang bagaimana negara membentuk relasi hegemonik dengan rakyat melalui pemujaan simbolik
dan ideologis. Gagasan Statewatri menantang pemahaman konvensional tentang negara sebagai entitas netral dan justru mengungkap dimensi teologis dan kultural yang membuat rakyat tunduk secara sukarela. Dalam konteks politik global saat ini, wacana tersebut tetap aktual untuk memahami nasionalisme, konflik kedaulatan, serta mekanisme kekuasaan yang tersembunyi di balik citra negara ideal. Sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Terima kasih.